Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat, makan tomat, menjawab saya dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas nikmat Allah yang telah memberikan kita kesehatan, keimanan serta keislaman pada kita, dan sehingga kita dapat hadir di sekolah yang tercinta ini. Dan tidak lupa kita sampaikan selawat junjungan agung kepada Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, alhamdulillah pada kesempatan ini Ustaz saya izinkanlah Ana berbagi salah satunya yaitu diseminasi budaya positif. Salah satu merupakan tugas Ana dalam pembahasan, dan Ana ingin membagikan bersama-sama kita belajar, dan Ana ingin sedikit membagikan apa yang Ana dapatkan dalam pembelajaran pada pendidikan Islam. Nah, di sini Ana akan menampilkan salah satu diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita, yaitu sekolah kita SD Islam Al-Azhar 67. Nah, sebelum itu Ana ingin melihat semangatnya satu saya ini. Oke, tepuk semangat. Oke, kita kembali ke laptop yang ke depan. Nah, salah satunya tentang diseminasi budaya positif di SD Islam Al-Azhar 67. Salah satu tanggung jawab guru adalah menciptakan lingkungan sekolah yang positif, yang saling mendukung belajar bersama dan berkolaborasi untuk menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang menjadi karakter baik pada sekolah dan pada akhirnya menciptakan sebuah budaya positif. Nah, alhamdulillah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif. Apalagi sekolah kita sekolah Islam yang visi-misinya yaitu sekolah yang beradab. Nah, selanjutnya, nah di sini ada kegiatan. Cobalah bisa Anda adalah tugas Anda dalam menggunakan salah satu tangan. Oke, coba salah satu tangan kita. Coba kita bayangkan kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangan kita. Nah, coba teman lain berusaha untuk membuka saja. Nggak mau jadi membuka. Nah, bagaimana cara bisa jadi tidak memaksa atau dan lainnya. Nah, salah satu apa yang terjadi ketika kita membuka kepala tangan kita? Oke, ada yang bisa jawab? Yang terjadi dari pertanyaan ini, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda atau membuka kepala tangan Anda? Yang pertama, oke, siapa yang bisa menjawab? Ya. Apakah Anda atau membuka? Nah, apa yang terjadi? Ya, Tahu apa yang ada di dalam. Oke, memberitahu apa yang ada di dalam kepala tangan kita. Oke, nomor 2. Apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Kenapa alasan Anda akan tetap menutup kepala Anda? Ketika tangan kita ditutup kepala sama orang, bagaimana kita berusaha untuk menutupnya? Pasti kita punya keyakinan. Apakah itu? Ada yang bisa menjawab? Untuk menjaga kerahasiaan Ustaz. Menjaga kerahasiaan. Salah satu keteguhan prinsip dan hati kita. Yang ketiga yaitu dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan. Nah, dari kepala tangan ini kita belajar. Salah satunya kenapa kita tutup, kenapa kita buka.
Yang bisa mengontrol itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Bagaimanapun orang lain tetap akan membuka, kalau kita betul kita kontrol, orang lain tidak akan membuka. Itulah prinsip yang ada dalam diri kita. Nah, di sini kita akan belajar teori kontrol menurut Dr. William Fraser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Oke. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang salah sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku karena seringkali guru menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ketika kita menegur anak murid kita menegurnya dengan apa? Suara atau pesan yang sangat halus agar mereka tidak tersakiti. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat baik tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah kebutuhan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Oke, berikutnya. Nah, Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita sendiri. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah cara keadaan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan perilaku tertentu tentang realitas. Nah, sebagai sekolah Islam kita ada prinsip dalam surat Ar-Rahim yang saya ayat berapa saja? Kalau orang ingin merubah nasibnya, ubahlah pada dirinya sendiri. Nah, seperti itulah prinsip yang ada pada materi ini. Nah, selanjutnya disiplin. Kita sering mendengar kata disiplin. Apa yang terbayang di benak Ustazah, apa yang terlintas di pikiran Ustazah tentang disiplin? Kita bisa menjawab Ustazah tentang disiplin. Tepat waktu, peraturan, apa itu Ustazah? Tentang manajemen. Oke, sangat banyak sekali arti dari kata disiplin. Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan. Pada peraturan, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, salah satunya tentang budaya disiplin. Di sini kita Ustazah bisa banyak belajar dari negara-negara yang membudayakan disiplin. Salah satunya pasti pendidikan mereka maju. Apalagi agama kita, disiplin itu yang paling utama. Dalam surat apa Ustazah? Allah sering berkata dengan waktu. Surat Al-An'am. Nah, itu adalah berbicara tentang waktu. Sebaiknya kita memakai waktu itu dengan apa? Terbaik mungkin, yaitu kita harus bersikap disiplin. Oke, contoh, Ustazah sudah janji bertemu dengan teman.
namun ternyata dia juga memiliki janji untuk bertemu dengan orang lain di tempat lain. Dan ustaz-ustazah terpaksa naik taksi online untuk menemui teman tersebut. Setelah itu, apakah ustaz-ustazah akan meminta teman tersebut membayar biaya taksinya? Gimana ustazah? Meminta bayaran nggak? Tidak ya. Nah, yang dosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini adalah kita rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, nah, menurut ustazah dari 3 jenis motivasi yang disebut pada pertanyaan sebelumnya, motivasi mana yang saat ini paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita di sekolah kita sendiri? Kita bisa jelaskan. Apakah hukuman ya? Takut karena hukuman. Nah, kita pun juga sadar kebanyakan dari kita kenapa? Takut juga dengan yang namanya hukuman. Kalau tidak disiplin kita pasti akan didenda hukum atau berupa sanksi. Nah, seperti itu juga anak-anak kita di sekolah kita. Oke, nah berikutnya adalah tentang nilai-nilai kebajikan dari 6 organisasi. Yang pertama yaitu Profil Pelajar Pancasila. Di sini Ustaz bisa melihat tentang profil pelajar Pancasila, yaitu ada beriman, bertakwa, mandiri, kritis, berkebinekaan, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua yaitu Ibu Primari Yaitu Program. Sikap murid yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga yaitu 9 pilar karakter. Yang pertama yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran, amanah, diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Yang keenam, percaya diri, kreatif dan kerja keras. Yang ketujuh yaitu kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan yaitu toleransi, kedamaian dan persatuan. Nah, ini hidup di sini misalnya kita sadar ada peduli, penalaran, kerjasama, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan. Nah, bisa sadar lihat di sini ya. Salah satunya tentang keterampilan hidup dapat dipercaya, tulus hati, kedengaran hati, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, yang kelima yaitu desain esensial virtues. Ada suara hati, kontrol hati, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Nah, yang keenam, The Virtuous Project. Baca yang salah. Oke. Di sini bisa lihat ada peduli, berani, integritas, dan rasa hormat yang ada pada tabel ini. Tapi nanti di sini akan saya bagikan ke Ustaz. Nah, kita berbicara tentang hukuman. Hukuman bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan muridnya hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Baik sebelum atau sesudahnya, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis.
murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahuinya sebelum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi bisa diberikan berdasarkan suatu data, umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugas, murid kita tidak menyelesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermainnya dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang berbeda. Nah, otomatis ketika murid kita bingung ketika mereka istirahat, mereka akan terganggu dengan waktu bermain dengan teman-temannya. Nah, di sini seorang guru kita dapat melihat bagaimana kondisi tersebut dengan baik terhadap psikis maupun dari sikap siswa kita. Nah, contohnya di sini kita bisa memberikan hukuman, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Murid diminta untuk susah 15 kali karena tidak menggunakan naskah sekolah. Nah, kalau hukuman ini bagaimana saudara? Bagus atau tidak kita berikan kepada anak-anak kita? Kalau membersihkan itu, membersihkan coretan yang dibuatnya itu bisa tanggung jawab sebagai konsekuensi ada hukuman. Kan ada pilihan situ, ada hukuman, ada restitusi. Kalau menurut anak membersihkan coretan yang dibuatnya itu adalah merupakan konsekuensi. Di sana tempat sekalian salah satu konsekuensi yang telah dibuat oleh anak kita. Nah, kalau lari mengelilingi lapangan basket, bagaimana saudara? Itu hukuman. Apakah layak kita berikan kepada anak murid kita? Tidak layak, saudara. Anak kita dia terlambat hadir di sekolah, kita berikan hukuman dengan memilih lari ke lapangan basket 2 kali berupa hukuman. Apakah itu bagus kita berikan untuk anak kita? Kenapa saudara? Kalau memberikan efek jerah, bagaimana saudara? Efek jerah tapi dengan cara yang lebih baik. Nah, karena itu bersifat fisik, makanya bila kita memberikan hukuman yang positif kepada peserta didik kita. Nah, apalagi contohnya ini murid diminta untuk usap 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, karena ini apa? Bersifat fisik. Istilahnya apa? Pembunyian ya Pak Amit ya. Kalau bisa jadi seperti itu bisa. Iya. Sama kayak seperti kita itu kalau anak-anak salah atau tidak dapat membaca ayat, ditambah dengan cara coba tulis ayat itu 100 kali misalnya. Akhirnya itu kan berupa hukuman dan si anak akan jadi dia benci kepada Al-Quran. Itu termasuk dalam hukuman. Kalau ada data kita yang seperti itu misalnya bisa kita. Nah, itu juga berupa fisik yang terkadang. Nah, itu salah satu menurunkan down atau mental anak kita ketika kita memberikan hukuman fisik kepada mereka. Nah, otomatis kita harus memberikan apa? Salah satu hukuman yang sangat baik ya Pak Mirya. Contohnya seperti apa? Menambah hafalan ayatnya yang sadaya atau menulis Al-Quran bagaimana saudara? Tapi jangan berlebihan, apalagi 1 juz. Ini kita lanjutkan. Nah,
Berikutnya memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan mengukur seorang. Nah, pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Pasti mereka akan berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Nah, berikutnya penghargaan tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan persyaratan. Anda jika melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mendapatkan suatu penghargaan yang tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan kesepian. Serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha keras sebelumnya. Ini tentang penghargaan yang tidak efektif. Oke, nah, salah satunya penghargaan merusak hubungan ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak. Maka yang lain akan merasa iri dan sebagai dari mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Betul nggak saja? Nah, apalagi kita memberikan penghargaan hanya kepada beberapa murid saja, otomatis murid yang lain akan merasa apa? Berkecil hati, iri, cemburu. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Oke, selanjutnya saudara. Nah, tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini saudara akan menjawab pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Oke, ada yang bisa menjawab? Kenapa kita menggunakan helm pada saat berkendaraan bermotor? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan. Berikutnya saudara yang lain aturan. Nah, yang paling tepatnya adalah untuk apa, Pak Amir? Untuk keselamatan. Oke, terima kasih Pak Amir dan saudaranya. Sangat tepat sekali jawabannya adalah untuk keselamatan. Nah, berikutnya yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Alasan kesehatan. Alasan apa jelas? Untuk kebersihan. Oke, maksud saya. Iya, Pak, bukan ini. Lanjut. Oke, saudara kita lanjut lagi. Saudara maafin saudara tadi baterainya habis. Nah, yang kedua tentang penggunaan masker. Mengapa kita menggunakan masker? Ada yang tahu saudara? Untuk menjaga kesehatan atau keselamatan agar tidak tertular penyakit dari orang lain. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai kebajikan yang universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang lebih memotivasi seorang dari dalam, seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti saja. Selanjutnya, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal
pernyataan keyakinan kelas biasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Berikutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Selanjutnya, prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bersuara pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas, bisa berupa kertas ukuran poster di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas dan pilih kalimat tersebut dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatif: jangan berlari di kelas atau koridor atau di lobi kita. Nah, kalimat positif yaitu berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat Anda. Ini mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ada warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebaikan atau keyakinan. Yang kelima, yang berdasar kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pertama itu kebutuhan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kebebasan, dan yang berikutnya kesenangan, dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, berikutnya itu tentang posisi kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi hukuman akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Kami selalu saja salah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Kemudian nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari buntu atau menari. Terlambat pasti terlambat lagi. Kalau salah selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Itu salah satu guru yang sering berkata tentang sering mentutup siswanya. Nah, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata itu adalah lembut akan seperti ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana? Coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Oke. Selanjutnya tentang teman. Nah, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan juga untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah dari bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah
Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka guru akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya. Nah, kadang kita sering menganggap murid kita seperti teman dengan rasa bergurau ataupun bercanda. Nah, ketika mereka tidak kita apresiasi, mereka akan apa? Akan kecewa dengan kita. Nah, itu salah satu materi yang ada di budaya tersebut, disiplin. Oke, nah berikutnya tentang memantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau dasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Seorang pemantau sangat mengajarkan perhitungan, catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah, manajer, posisi manajer yaitu posisi terakhir. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid kita menjadi manusia yang mereka mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat buat kolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki cara yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya. Nah, di sini kita bisa lihat segitiga restitusi saja. Bisa saja pelajari nanti tentang segitiga restitusi. Nah, ini selanjutnya itu saja tentang salah satu budaya disiplin. Nah, semoga nanti kita dapat menerapkan tersebut di sekolah kita. Salah satunya kita itu menjadi seorang guru yang baik dengan menanamkan nilai-nilai positif dan ada di sekolah kita. Nah, salah satunya kita menuntut murid kita dengan sebaik mungkin. Oke, saudara. Nah, karena buku materinya sudah selesai, saudara, maka selesai juga pemaparan tentang budaya positif di sekolah SD Islam Al-Azhar 67 Bukit Tinggi. Nah, untuk itu anak mengucapkan terima kasih kepada ustaz-ustazah yang telah hadir dan telah berapresiasi pada kesempatan ini. Kurang lebihnya anak mohon maaf. Anak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.